Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget dalam interaksi kita, tapi dampaknya sering nggak kita sadari, yaitu soal pujian dan kritik. Sumber kita kali ini bab 15 dari bukunya Carol Dweck, Self Theories. Judul babnya aja udah bikin mikir nih. Jenis pujian dan kritik asal mula kerentanan. Pernah nggak sih Anda kepikiran, jangan-jangan niat baik kita muji anak, bilang kamu pinter sekali, malah jadi bumerang. Malah bikin rapuh bukan tangguh. Nah itu pertanyaan besarnya yang mau kita kupas bareng. Iya, tepat sekali. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Ini ada implikasi langsung ke cara kita ngebentuk pola pikir anak-anak. Bahkan pola pikir kita sendiri juga dalam menghadapi tantangan. Kita semua kan pernah lihat ya fenomena ini. Ada anak kecil yang gigih banget nyoba lagi walau gagal. Tapi ada juga yang langsung nyerah, nangis, merasa dirinya jelek atau nggak bisa. Nah, bab 15 ini mencoba jawab pertanyaan penting. Kenapa bisa beda gitu responsnya? Apalagi di usia sedini itu. Dan jawabannya, seperti yang bakal kita lihat nanti, itu menantang banget asumsi kita soal feedback. Di pembahasan sebelumnya kan kita udah sempet singgung ya kalau respons helpless, yang merasa nggak berdaya itu, yang kayak menghindar dari tantangan, nyalahin diri sendiri, gampang putus asa, itu bisa muncul bahkan di anak usia prasekolah. Agak aneh ya kalau dipikir-pikir. Kan balita itu ulet banget kalau belajar jalan atau ngomong. Jatuh bangun ratusan kali tapi ya coba terus. Terus kenapa pas hadapi tugas mental atau sosial sebagian kok cepet banget nyerahnya? Nah, bab 15 ini langsung ke intinya. Gimana sih pola pikir helpless ini bisa berkembang? Apa ini bawaan lahir atau hasil dari interaksi dan belajar? Penelitian yang dibahas Dweck di bab ini ngasih bukti kuat kalau jenis umpan balik, khususnya ya bentuk pujian dan kritik kita, itu punya peran kunci. Semacam ngajarin anak cara merespons kegagalan gitu. Ini bukan soal positif negatifnya aja, tapi jenis pesannya itu loh. Cummins dan Dweck ini pakai metode yang cerdik banget ya untuk ngetes dampak berbagai jenis kritik. Tapi, tanpa bikin anak pesertanya merasa dikritik langsung. Mereka pakai skenario main peran pakai boneka. Betul. Jadi anak-anak diminta bayangin diri mereka itu boneka anak yang lagi ngerjain tugas. Terus ada boneka guru ngasih respons. Di skenario awal, boneka anaknya berhasil. Terus di skenario berikutnya, dia bikin kesalahan. Nah, jenis kritik dari boneka guru ini yang jadi variabel kuncinya. Ada 3 jenis utama yang diuji. Oh gitu, apa aja tuh jenisnya? Bedanya gimana? Pertama, ada kritik berorientasi pribadi. Nah, ini fokusnya ke evaluasi negatif pada pribadi anak, boneka, secara keseluruhan. Contohnya, boneka gurunya nunjukin rasa kecewa sama anaknya, bukan cuma sama kesalahannya. Pesan implisitnya kayak, ada yang salah nih sama kamu. Oke. Terus jenis kedua? Kedua, kritik berorientasi hasil atau perilaku. Ini fokusnya ke hasil yang salah atau perilaku yang nggak pas. Misalnya, boneka gurunya bilang, ini bukan cara yang benar ngerjainnya. Atau, kamu salah nih warnanya. Jadi fokusnya ke apa yang salah, bukan siapa yang salah. Nah, banyak panduan parenting modern nyaranin yang ini kan, katanya lebih objektif. Oke. Dan yang ketiga? Ketiga, kritik berorientasi proses atau strategi. Kalau ini fokusnya ke proses atau strategi yang bisa diperbaiki. Contohnya, boneka gurunya bilang, mungkin kamu coba cara lain deh. Atau, coba pikirin strategi yang beda. Pesannya itu tentang gimana cara memperbaikinya, bukan soal kesalahannya atau siapa pelakunya. Jadi ada kritik yang nyalahin orangnya, ada yang nyalahin hasilnya atau perilakunya, sama ada yang fokus ke cara perbaikan ya. Terus gimana dampaknya nih ketiga jenis kritik ini ke respons anak selanjutnya? Nah, disinilah temuannya signifikan banget. Setelah dapat salah satu dari 3 jenis kritik tadi, semua anak dihadapkan skenario kelima. Di skenario ini, mereka bikin salah lagi, tapi kali ini boneka gurunya cuma ngasih feedback netral aja. Ternyata, respons anak-anak di skenario kelima ini beda banget, tergantung jenis kritik yang mereka terima sebelumnya. Oh ya, bedanya gimana tuh? Anak-anak yang sebelumnya dapat kritik berorientasi pribadi, itu nunjukin pola respons helpless yang paling kuat. Mereka cenderung pertama, nilai hasil kerja mereka sendiri jadi jauh lebih negatif. Kedua, mereka ngelaporin perasaan yang lebih buruk, sedih, marah sama diri sendiri gitu. Ketiga, kegigihan mereka buat cari solusi konstruktif itu paling rendah.
Dan yang paling bikin khawatir nih, mereka lebih mungkin menggeneralisir kegagalan itu ke diri mereka secara utuh. Menggeneralisir, maksudnya gimana tuh? Jadi mereka lebih setuju sama pernyataan kayak, aku nggak pinter, aku nggak baik, atau bahkan aku nggak disukain, cuma gara-gara satu kesalahan itu. Mereka juga lebih percaya kalau keburukan atau kegagalan itu sifat permanen yang bisa dinilai dari satu kejadian aja. Kayak satu salah itu udah mendefinisikan diri mereka gitu loh. Waduh, dalam juga ya dampaknya. Padahal cuma dari kritik lewat boneka. Terus gimana dengan dua kelompok kritik lainnya? Nah, sebaliknya, kelompok yang dapat kritik berorientasi proses strategi itu nunjukin gambaran yang beda banget. Mereka malah menunjukkan respons mastery-oriented, orientasi ke penguasaan, yang paling kuat. Mereka cenderung tetap positif, lebih fokus cari cara perbaikan, dan nggak nganggap kesalahan itu cerminan nilai diri. Mereka lihat kesalahan itu sinyal buat coba strategi lain aja. Kalau kelompok yang dapat kritik hasil perilaku, itu ada di tengah-tengah. Nggak serapuh yang kritik pribadi, tapi nggak setangguh yang kritik strategi juga. Wah, menarik banget nih. Jadi kritik yang fokus ke apa yang salah, hasil perilaku, ternyata nggak seefektif kritik yang fokus ke gimana memperbaikinya, strategi proses ya, buat bangun ketangguhan. Dan yang paling bahaya justru kritik yang nyiratin kamu yang salah, pribadi. Pesan yang kita sampaikan lewat kritik itu benar-benar kayak ngajarin anak cara memaknai kegagalan ya. Tepat. Kritik pribadi itu seolah-olah bilang, gagal ini bukti kamu cacat. Kritik hasil perilaku bilang, hasilmu salah. Sementara kritik proses strategi bilang, ada cara lain yang bisa dicoba. Nah, pesan terakhir ini yang paling memberdayakan dan mendorong pertumbuhan. Ini langsung bikin saya mikir, gimana ya cara kita biasanya ngasih kritik di kantor, di rumah, bahkan ke diri sendiri pas kita salah. Apakah kita cenderung nyalahin diri atau orang lain secara personal, atau kita fokus ke apa yang bisa dipelajari dan diperbaiki dari prosesnya? Renungan penting nih buat Anda pendengar. Iya. Dan pemahaman ini ngebawa kita ke konsep kunci yang mulai kelihatan di sini, yaitu gimana feedback itu ngebentuk persepsi diri. Kritik pribadi itu kayaknya mulai nanam benih apa yang Dweck sebut sebagai contingent self-worth, harga diri bersyarat. Tapi kita bahas ini lebih dalam nanti ya, setelah lihat sisi lain koinnya, pujian. Menurut saya paling bikin, kaget gitu. Dan mungkin paling lawan intuisi banyak orang soal pujian. Kita kan biasa mikir kalau muji anak, apalagi muji sifat baiknya kayak kecerdasan, kamu pinter atau kebaikan, anak baik, itu cara terbaik bangun percaya diri. Tapi penelitian Kemins dan Dweck ini malah ngajuin pertanyaan radikal. Bisa jadi nggak sih pujian kayak gitu malah bikin anak lebih rentan pas ketemu gagal nanti? Persis. Mereka bikin eksperimen mirip pakai skenario boneka lagi. Tapi kali ini boneka anaknya berhasil ngerjain tugas. Terus boneka gurunya ngasih macam-macam jenis pujian. Ada 6 kelompok pujian yang diuji. Tujuannya buat lihat dampaknya ke respon anak pas ngadepin kegagalan di skenario berikutnya. Nah, memilah 6 jenis pujian ini penting banget, karena disinilah letak bedanya. Mana yang bangun fondasi kokoh, mana yang bangun rumah kartu yang gampang ambruk pas kena angin kegagalan. Oke, kita bedah yuk 6 jenis pujian ini. Apa aja tuh? 3 jenis pertama itu dikategorin sebagai pujian pribadi atau sifat. Ini pujian yang fokus ke kualitas internal si anak. Contohnya, kamu anak yang baik, atau kamu anak yang pintar. Termasuk juga pujian yang nunjukin kebanggaan personal ke anak. Kayak, aku bangga deh sama kamu. Sama pujian buat bakat bawaan. Kamu jago banget ya soal ini. Nah, ini jenis pujian yang hipotesisnya justru bikin rentan. Itu kan 3 jenis pujian yang umum banget kita dengar dan ucapkan. Sering banget malah. Lalu 3 jenis lainnya? Ada 1 jenis pujian hasil yang fokus ke hasil kerja yang benar. Contohnya, nah, itu cara yang benar ngerjainnya. Dan 2 jenis terakhir itu pujian usaha atau strategi. Contohnya, wah, kamu pasti udah usaha keras banget ya. Atau kamu pasti pakai cara yang bagus nih buat nyelesainnya. Jenis pujian usaha dan strategi ini yang dihipotesiskan bangun ketangguhan. Mirip sama kritik strategi tadi. Jadi ada pujian buat sifat pribadi, pujian buat hasil, sama pujian buat usaha strategi. Oke, terus hasilnya gimana? Terbukti nggak hipotesis Dweck? Hasilnya mencolok banget dan benar-benar dukung hipotesisnya. Kelompok anak yang nerima salah satu dari 3 jenis pujian pribadi sifat tadi,
Anak baik, pinter, bangga padamu, jago, adalah kelompok yang nunjukin pola respons paling helpless pas mereka gagal di skenario berikutnya. Tunggu. Jadi, dipuji sebagai anak pinter atau anak baik malah bikin mereka paling rapuh pas gagal. Ini benar-benar terbalikan dari logika umum ya, kok bisa gitu? Ini memang temuan yang paling kuat ya dan seringkali paling susah diterima. Anak-anak yang dipuji pribadinya ini, pas kemudian gagal, cenderung nilai hasil kerja mereka jadi lebih rendah, merasa lebih buruk secara emosi, dan tingkat kegigihannya paling rendah. Ada satu ukuran yang menarik banget. Pas dikasih pilihan, setelah gagal, mereka lebih milih ngerjain ulang tugas yang udah pernah berhasil daripada nyoba lagi tugas yang baru aja gagal. Mereka jadi hindarin tantangan. Mereka juga lebih banyak nyalain diri secara global, mirip efek kritik pribadi tadi. Luar biasa, kayak pujian itu malah jadi beban ya. Terus gimana sama kelompok yang dipuji usahanya? Nah, kebalikannya, kelompok yang nerima pujian usaha atau strategi nunjukin pola paling mastery-oriented. Mereka secara signifikan lebih tangguh hadapi kegagalan. Mereka cenderung lihat gagal itu sebagai kesempatan belajar, lebih gigih cari solusi, dan nggak terlalu kepengaruh secara emosi. Pujian hasil, lagi-lagi, dampaknya di tengah-tengah. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, kenapa sih pujian pribadi ini bisa bahaya gitu? Mekanismenya gimana ya? Dweck ngejelasinnya gini, pujian pribadi itu secara nggak langsung ngirim pesan kalau berhasil atau gagal itu cerminan langsung dari kualitas diri yang tetap, yang facts. Kalau sukses artinya aku pinter, logikanya gagal ya pasti artinya aku bodoh. Ini ngikat nilai diri anak langsung ke performa sesaat. Sebaliknya, puji usaha atau strategi itu ngirim pesan kalau sukses itu datang dari proses yang bisa dikontrol dan dikembangin. Gagal bukan berarti aku bodoh, tapi strategiku belum pas. Atau aku perlu usaha lebih keras atau lebih cerdas. Ini memberdayakan anak karena fokus ke aspek yang bisa mereka ubah. Jadi, pujian kayak kamu pinter itu kayak ngasih label permanen ya. Enak sih pas berhasil, tapi jadi kutukan pas gagal. Sedangkan pujian kayak usahamu hebat atau cara mikirmu menarik, itu fokus ke proses yang dinamis. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita lihat pujian ya. Betul banget. Dan ini bawa kita balik lagi, sekaligus memperdalam konsep contingent self-worth atau harga diri bersyarat yang tadi sempat kita singgung. Temuan dari studi pujian ini makin memperjelas gimana feedback yang orientasinya ke pribadi, mau itu kritik pribadi, kamu buruk, atau pujian pribadi, kamu baik, pintar, itu secara efektif nanamkan harga diri yang rapuh ini. Bisa dijelasin lagi nggak apa itu harga diri bersyarat? Harga diri bersyarat itu kondisi di mana seseorang merasa dirinya berharga cuma kalau dia memenuhi standar tertentu. Biasanya ya terkait performa atau diterima orang lain apa enggak. Nilai dirinya jadi nggak stabil, naik turun tergantung berhasil atau gagal terakhir kali. Dia jadi terus-terusan merasa perlu buktiin nilainya. Kegagalan itu bukan lagi sekedar hasil yang nggak diinginkan, tapi jadi ancaman eksistensial gitu, buat identitas dan nilai dirinya. Kedengarannya capek banget ya, dan penuh tekanan. Sangat. Dan penelitian lanjutan oleh Cummins dan Dweck tahun 98 yang secara eksplisit mengukur tingkat contingent self-worth di anak TK itu mengkonfirmasi hubungannya loh. Anak-anak yang skor harga diri bersyaratnya lebih tinggi memang nunjukin lebih banyak respons helpless, nyalain diri, emosi negatif, kurang gigih pas dikasih tugas puzzle yang susah. Buat mereka tiap tugas, sekecil apapun jadi kayak ajang pertarungan harga diri. Jadi lingkaran setannya kayak gini ya, umpan balik berbasis pribadi, pujian atau kritik, numbuhin harga diri bersyarat. Harga diri bersyarat ini bikin anak sensitif banget sama kegagalan. Pas gagal, mereka responsnya pakai pola helpless. Nah, itu malah makin nguatin keyakinan kalau nilai diri mereka emang ditentuin sama performa. Gitu ya? Anda nangkep intinya dengan baik sekali. Ini siklus yang bisa dimulai dari sangat dini loh. Lewat interaksi sehari-hari yang kita anggap sepele, kayak cara kita muji atau ngeritik itu. Fokus ke pribadi bukan proses, itu akar kerentanannya. Pas banget sama judul bab yang kita bahas. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa rangkuman atau intisari utama yang bisa kita ambil dari bab 15 buku Self Theories ini untuk Anda, para pendengar? Pesan utamanya sih jelas banget ya, dan konsisten. Jenis pujian dan kritik yang kita terima dan berikan itu punya dampak formatif yang luar biasa. Dampaknya ke cara kita, terutama anak-anak, ngembangin ketangguhan, mastery orientation, atau malah kerentanan, helplessness.
Fokus pada proses, usaha, strategi, dan pembelajaran itu secara konsisten terbukti ngebangun pola pikir yang lebih adaptif dan tangguh, terutama pas hadapi tantangan dan kegagalan. Sebaliknya, fokus pada pribadi, sifat, atau bakat bawaan, mau itu bentuknya kritik, kamu ngecewain, atau pujian, kamu jenius. Itu cenderung numbuhin pola pikir helpless dan juga harga diri yang rapuh, yang gampang goyah, yang sama tergantung sama validasi dari luar dan kesuksesan tanpa cacat. Ironis ya, padahal seringnya pujian pribadi itu niatnya baik banget buat bangun percaya diri. Benar sekali, niat baik aja nggak cukup kalau caranya keliru. Bangun kepercayaan diri sejati itu beda sama sekedar mompa ego yang gampang kempes. Kepercayaan diri sejati itu tumbuh dari pengalaman ngatasin tantangan lewat usaha dan strategi, bukan dari label positif yang nempel di diri. Ini benar-benar kayak pergeseran paradigma ya. Lalu sebagai penutup nih, apa pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan dari eksplorasi kita kali ini? Pertanyaan reflektifnya mungkin gini, mengingat temuan Dweck yang kuat ini, gimana ya kita bisa secara sadar mengevaluasi dan mungkin mengubah kebiasaan kita dalam ngasih feedback, nggak cuma ke anak-anak loh ya, tapi juga dalam interaksi profesional, hubungan pribadi, bahkan dialog batin sama diri sendiri pas kita nilai performa kita. Gimana kita bisa lebih jeli ya bedain antara pujian yang ngebangun otot ketangguhan versus pujian yang cuma ngasih gula sesaat tapi potensinya malah merusak jangka panjang? Tepat. Gimana kita bisa secara konsisten ngarahin fokus ke proses pertumbuhan dan pembelajaran, bukan ke penilaian statis terhadap pribadi. Ini bukan berarti kita nggak boleh apresiasi hasil yang baik ya, tapi caranya kita ngapresiasi itu jadi penting banget. Mungkin tantangannya bukan cuma ubah kata-kata, tapi ubah mindset kita sendiri tentang arti sukses, gagal, dan perkembangan manusia. Pertanyaan besar untuk direnungkan nih. Apakah kita sedang membangun individu yang tangguh menghadapi badai kehidupan, atau cuma bangun fasad indah yang rapuh pas ujian datang? Refleksi yang kuat banget ya buat nutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sesi bongkar pemikiran kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.